Ada kisah tentang suatu kerajaan dulu di daerah Andalus, Spanyol. Ada kerajaan Islam. Kerajaan ini dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang tidak suka kepada dia, pingin untuk merampas, pingin untuk mengambil dan menguasai, ingin untuk menjajah. Bertahun-tahun diserang, nggak bisa-bisa jatuh. Bertahun-tahun diserbu, tetap bisa dipertahankan. Maka kemudian ada seorang raja dari kerajaan di sekitar kerajaan Islam itu yang mengirim mata-mata. Dia kirim mata-mata untuk melihat sisi-sisi kelemahan dan kekuatan. Kira-kira kalau kita serbu sekarang, bisa nggak kita kalahkan? Dikirim mata-mata. Nah, mata-mata itu kemudian datang dengan bahasa yang sudah dia kuasai. Jadi yang namanya seorang kalau ingin berdakwah, seorang kalau ingin masuk ke suatu masyarakat, dia mesti paham tentang adat istiadat, tentang bahasa, tentang latar belakang masyarakat itu. Datanglah mata-mata itu. Kalau negara pada zaman dulu itu selalu ada pintu kota. Begitu sampai di pintu kota, mata-mata itu melihat ada seorang anak muda. Anak muda itu sedang menangis terseduh-seduh. Ditanyalah oleh mata-mata itu, apa yang membuatmu nangis, anak muda? Kok sedih sekali di pagi-pagi buta? Ini masih pagi, suasananya masih nyaman, burung-burung berkicauan, udaranya segar, kok kamu nangis? Apa perkaranya? Anak muda itu mengatakan, Pak, saya sedih, saya nangis karena tadi pagi saya luput sholat berjamaah di masjid. Anak muda itu nangis karena dia terlewat berjamaah di masjid. Begitu mendengar pernyataan anak muda itu, mata-mata itu gak jadi masuk ke kota, langsung balik, kembali ke negara asalnya, langsung melapor ke rajanya. Assalamualaikum, kira-kira begitulah. Pak, saya sudah selesai melaksanakan tugas. Rajanya nanya, kok baru berapa hari sudah pulang? Apa kamu sudah tahu keadaan mereka? Hasil pengamatanmu seperti apa? Kata mata-mata itu, saya berkesimpulan bahwa sebesar-besar dan sehebat-hebat kekuatan kita tidak akan mungkin mengalahkan mereka sekarang. Raja bertanya, apa alasan? Diceritakanlah oleh mata-mata itu bahwa dia berjumpa dengan seorang anak muda di pintu kota yang menangis terseduh-seduh hanya karena dia terlewat sholat subuh berjamaah di masjid. Kata mata-mata itu, negara yang generasi mudanya punya penghayatan keimanan seperti itu, negara yang anak-anak mudanya itu punya rasa takut kepada Allah seperti itu, negara yang anak-anak mudanya itu merasa punya tanggung jawab besar yang dia pikirkan tidak hanya kesehariannya tapi jauh masa depan, bahkan tidak hanya keselamatan dunia tapi dia berpikir tentang akhiratnya. Kata mata-mata itu, bangsa yang anak mudanya punya kualitas keimanan seperti itu adalah bangsa yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Jadi Pak Raja, kalau kita kirim pasukan sekarang sia-sia saja. Anak mudanya punya benteng kekuatan, keimanan, keyakinan dan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Raja itu setuju. Oke, sip, saya terima. Dah, istirahat dulu. 2 tahun kemudian dikisahkan, raja itu mengirim mata-mata itu lagi. Berangkat, sama juga. Di pintu kota itu, Atabatil Madinah, ada anak muda nangis. Sama juga. Hari masih gelap, matahari belum keluar.
masih fajar, pagi buta. Kata mata-mata itu, "Dek, kok kamu sedih sekali? Ada apa?" Sambil terseduh-seduh anak muda itu mengatakan, "Pak, doakan saya, pacar saya meninggalkan saya. Pacar saya meninggalkan saya. Habibati tarokatni. Pacarku pergi, putus cinta." Mata-mata itu langsung kembali, lalu ketuk pintu raja, "Ya Pak, sekarang saatnya." Ditanya, "Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu?" "Saya baru pulang dari kerajaan itu dan saya lihat bahwa anak-anak muda mereka sudah tidak memiliki keteguhan. Anak-anak muda mereka sudah tidak lagi memiliki keteguhan. Anak-anak muda mereka nangis bukan karena sesuatu yang luar biasa, bukan karena sesuatu yang bernilai besar, tetapi hanya sesuatu yang remeh dan kecil. Hanya urusan anak muda biasa, tapi dia terseduh-seduh seperti orang yang putus harapan, seperti orang yang tidak punya semangat hidup." Bangsa yang anak mudanya, jiwanya selemah itu adalah bangsa yang pasti akan takluk dengan serangan, walaupun dengan serangan yang lemah.